Selamat sore, Pak. Selamat sore, ya. Selamat sore. Kelihatan ya? Ya, silakan absen di chat Zoom ya. Tulis nama sama NIM. Baik, Pak. Ya, oke. Ya, ya. Silakan absen ketik nama sama NIM di chat Zoom ya. Ya. Baik, Pak. Oke, saya mulai aja langsung ya. Sambil nunggu teman lainnya ya. Baik, Pak. Iya. Jadi pada hari ini kita belajar bersama tentang apa itu opsi ya, atau option kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini sebetulnya kita tuh ada dua surat berharga yang utama, yaitu obligasi sama saham. Kemarin sudah jelaskan, obligasi itu adalah surat tanda pengakuan hutang. Sementara kalau saham itu adalah surat tanda bukti ikut kepemilikan sebuah perusahaan. Dari itu. Maka di sini Anda tentu akan mengenal opsi. Opsi itu adalah salah satu turunan dari saham. Ya, nah, itu namanya derivatif. Nanti akan diperjelas lagi derivatif itu apa ya? Di turunan ya. Jadi selama ini Anda mengenal ada saham biasa atau common stock, ada satu lagi saham istimewa preferred stock. Kalau yang ini memang betul-betul sangat istimewa, ya saham opsi ya, atau option stock. Ya, mari apa itu? Mari kita lihat. Ya, maka di sini diartikan pihak yang beli opsi berarti membeli hak untuk meminta pihak lain. Siapa itu? Yaitu penjual atau dikenal dengan writer dari opsi itu, ya, membeli atau menjual aset underlying, ya, aset yang nanti ya, aset apa itu ya? Aset yang dalam bentuk saham, ya. Pada waktu yang telah ditentukan, ya. Pada waktu yang telah ditentukan ini berarti sudah ditentukan kapan? Ya, mungkin 3 bulan ke depan, ya mungkin bulan Desember, Januari, Februari tahun depan ya. Di masa yang akan datang. Jadi ada semacam perjanjian kontrak di sini. Oke, ini adalah istilah yang harus Anda pahami ya, terminologi ya. Nah, di sini terminologinya apa? Opsi ya. Yang pertama exercise atau strike price, harga penebusan ya, adalah harga beli atau jual dari aset yang mendasari opsi itu. Ya, ini namanya exercise atau strike price. Sementara ada time to expiration, nanti tanggal kadaluarsa atau date yang merupakan batas akhir pelaksanaan exercise ya, pada saat dieksekusi dilaksanakan ya, kapan berakhirnya ya surat perjanjian opsi ini. Yang ketiga underlying aset, aset yang menjadi subjek untuk dibeli atau dijual dalam opsi ya, dalam tentu di sini adalah saham. Setelah ada istilah opsi premium. Jadi sama kayak asuransi, kita membayar premi. Ya, tujuannya apa? Agar kita bisa di cover asuransi kita. Di sini yang namanya
premi opsi adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi, yaitu penjual saham ya. Tentu pembeli opsi adalah pihak membeli, sementara writer atau penjual adalah yang menjual opsi. Oke, berikutnya. Bisa Anda lihat di sini. Call option, call option itu adalah call. Call itu berarti kayak orang memanggil. Nah, namanya call option. Berarti opsi membeli. Nanti ada istilah put option atau put option. Itu meletakkan, opsi meletakkan, berarti itu menjual. Jadi pada kesempatan ini kita mengenal di call option. Ada istilah di sini adalah opsi yang memiliki nilai intrinsik positif in the money, ya, in the money. Jadi yang memiliki intrinsik positif. Syaratnya apa? Kalau kondisi stock price atau di sini adalah harga saham di pasar, S-nya ini lebih besar daripada pada saat Anda membeli opsi itu menebus excess price. Ya, X atau disimbolkan dengan X. Jika ini terjadi, S lebih besar daripada X, maka di sini dinyatakan in the money karena nilainya positif. Contohnya di sini, harga saham saat ini adalah 8.000 per lembar. Nah, berarti saat ini adalah harga pasar. Nah, itu simbolnya S tadi ya, SO. Sedangkan harga penebusan, option ya, atau X ya, itu adalah 7.600. Bisa Anda lihat, harga Anda beli 7.600 X-nya, sementara S-nya 8.000. Berarti kan posisinya S lebih besar daripada X ya. Berarti bisa dinyatakan di sini adalah dinyatakan nilai X-nya adalah positif atau istilahnya in the money. Nah, nanti in the money. Jadi nanti kalau Anda transaksi ya Pak, saya mau beli saham opsi ya. Maka inilah ya harus Anda perhatikan tadi ada istilah strike price ya. Ada istilah excess price itu sama X kodenya. Stock price itu adalah harga pasar. Nah, ini sudah jelas saat ini adalah harga pasar. Oke, berikutnya adalah ya ini contohnya. Ya, contohnya nilai call optionnya sama dengan max bukan 0. ST ingat tadi ST itu sama dengan SO ya, tadi yang stock price tadi ya. S-nya ini adalah nilai pasar tadi. Diselisihkan dengan X asset price. Diketahui X-nya 100, ST atau SO-nya 105. Maka nilai dari saham opsi ini adalah sama dengan max ya 100 ya 105 dikurangi dengan 100 ini ST dikurangi X, maka value-nya ada 5 ya. Ini adalah nilai call option-nya. Nilai call option-nya adalah 5 ya. Value, V itu value ya. Terus berikutnya adalah jika ST-nya sama dengan 95. Berarti Anda perhatikan tadi X-nya 100, tapi ternyata ST-nya, SO-nya 95. Maka di sini Fmax-nya adalah 95 ya, diselisihkan dengan 100. Jadi di sini pilihan V maksimalnya adalah 0. Jadi jaminannya adalah minimal BEP 0, nanti tidak ada kerugian ya, minimal 0. Jadi beda dengan saham biasa. Kalau Anda beli saham 5.000 per lembar, ya begitu pada besok harga saham Anda jatuh tidak bernilai RP 0. Lah, berarti itulah kerugian yang Anda tanggung. Tapi di sini kalau pesan adalah ya tidak ada kerugian minus. Maksudnya kan kalau logika di sini 95 di sini 100 kan minus 5. Tapi di saham opsi tidak, jenis opsi ini. Oke, berikutnya ini profit or loss, untung atau rugi. Nah, sama dengan nilai call optionnya tadi dikurangi ya preminya yang dibayar. Ya.
Jadi Anda lihat di sini nilai call option kita jatuh ya, Anda lihat ini di sini tidak pernah jatuh, dia naik terus. Ya, dia naik terus, tidak pernah di bawah ini. Nilai saham ketika jatuh berarti hanya sampai ke nilai nol ini. Nah, inilah jaminannya opsi. Ya, berikutnya profit loss sama dengan call option atau diselisihkan dengan call option, laba rugi ya. Ketika jatuh tempo ya awalnya di bawah nol, tapi dijamin nanti akan naik lagi. Ya, nilai saham itu akan naik lagi, nggak pernah sampai rugi. Walaupun nanti harga saham itu jatuh di pasaran dunia jatuh, ya harga saham misalnya PT Pertamina jatuh di pasaran, nah kita tetap ada jaminan opsi, kita nggak akan pernah rugi. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini Anda menebus beli harga sahamnya Rp100 per lembar. Anda bayar premi Rp2. Maka nilai call optionnya adalah sama dengan max 0 ST tadi dikurangi X atau selisihkan X. Maka ini tinggal masukkan 95 ya, X-nya 100. Jadi di sini maksimal gain Anda nanti kalau Anda untung itu Rp2. Kalau rugi itu sebesar rugi preminya maksudnya ya. Sebesar rugi preminya berapa preminya 2. Jadi kalau gitu BEP bagaimana? BEP berarti X ditambah premi. Berarti kan 100 ditambah 2. Maka 102. Nah, inilah jaminannya opsi. Ya, berikutnya adalah ini adalah contoh lengkap ya. Ya, Anda lihat saham A saat ini harganya 1.500 dan Anda melakukan kontrak opsi memiliki surprise harganya yang Anda beli Rp2.000 per lembar ya. Nah, saat ini harganya ini 1.500 dengan nilai premi yang Anda bayar Rp 100. Berapa nilai opsi call dan laba rugi pada saat jatuh tempo nilai sahamnya? Pada saat nanti berakhir ya. Karena ada opsi sudah melakukan kontrak. Jadi jatuh temponya kontrak Anda. Yaitu harga di pasaran 2.500 per lembar. Yang B jika 1.800 per lembar. Maka Anda diminta hitung maksimum gainnya, maksimum kerugiannya, dan BEP. Ya, untuk A, karena pada saat kondisi ya harga saham pasar saat ini adalah 1.500. Anda tinggal masukkan dengan rumus epsilon max 0 ST dan X. Maka di sini adalah 2.500 dikurangi 2.000 maka 500. Laba atau rugi, maka Anda tinggal kurangi nilai value call option-nya. 500 dikurangi premi yang Anda bayar 100. Maka tetap laba, yaitu 400. Tetap untung, ya, tetap laba 400. Nah, sekarang bagaimana dengan B? Kalau di sini pada saat itu harga pasar 1.800, ya, nah, maka Anda tinggal masukkan aja 1.800 dikurangi 2.000 ya, sub exercise-nya, maka di sini adalah Bapak, kenapa ini kok tidak minus 2.000 Pak? Lah, karena sudah jelas maksimum kerugiannya adalah 0 ya. 0. Maka 0 kurangi 100 ya. Ini 100 minus 100 jangan diartikan ini rugi. Ini adalah maksimum kerugiannya sebesar preminya. Ini masalahnya. Maksimum gainnya tidak terbatas ya. Maksimum gainnya adalah tidak terbatas. Kalau rugi maksimumnya sebesar nilai premi. Lah ini 100 ya. Karena bayar premi tadi 100. BEP-nya kalau gitu harga size-nya tadi, price-nya Anda tadi kan belinya Rp2.000 per lembar ditambah premi, maka ini BEP-nya Anda masih bisa dapat
harga 2.100 per lembar. Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan dilihat. Ya, ya itu. Ya, ya saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang kondisi kalau posisi excess price sama dengan S. Ya, berarti harga pasar ya. Maka ini disebut dengan istilah ya karena nol ya. Nggak untung nggak rugi disebut at the money. Kalau tadi in the money posisinya S-nya lebih besar daripada X. Sekarang at the money disebut kalau kondisi X sama dengan S. Ya, X sama dengan S. Nah, ini contohnya seorang investor ya memiliki call option untuk beli saham PT ABC sebanyak 200 lembar saham dengan harga exercise price-nya 5.000 per lembar. Jangka waktu call option Anda perjanjian dengan penjual itu adalah 3 bulan. Jika harga saham saat ini SO-nya berarti harga pasar ya saat ini ya 5.500 ya, maka bisa Anda lihat nilai intriksi call option-nya adalah S-nya lebih besar daripada E. Karena apa? Karena S-nya 5.500, yang X-nya 5.000. Maka nilai intriksi call option-nya adalah 5.500 ya, diselisihkan dengan 5.000. Ya, maka nilai intriksi call option-nya adalah 500 ini. Tapi jika harga saham pasar ini ternyata jatuh dari 9.500 menjadi 4.800, maka seperti tadi, opsi dijamin tidak mengalami minus. Maka di sini adalah nilainya adalah 0. Ya, kerugiannya adalah 0. Loh, Bapak kok nggak 100? Iya, karena di sini dia nggak bayar premi. Kalau dia bayar premi, maka nilai risiko kerugiannya sebesar Rp 100 premi yang dibayar, tapi dia nggak bayar. Ya, jadi dia mengandalkan selisih antara SO dan E. Jadi seperti itu. Ya, berikutnya ya jelas ya ini ya. Jelas, Pak. Izin, Oke, Pak, jelas. ya saya lanjutkan. Sekarang pakai metode binomial. Nah, metode binomial ya. Jangan lihat angkanya, tapi kita lihat langkah-langkahnya ya. Nah, Anda lihat harga saham PT ABC di akhir tahun diberikan sebesar antara 3.250 sampai 4.250 per 4.250 per lembar. Sementara di pasar tersedia call option, opsi beli sampai ABC yang akan jatuh tempo 1 tahun mendatang dengan harga X-nya penebusannya 3.500. Ya, jika saat ini harga saham PT ABC sebesar 3.500 dan bunga pinjamannya 10%, berapa harga call option saham PT ABC? Mari kita lihat. Nah, ini saya turunkan. Ya, ya, Anda lihat di sini harga saham tertinggi 400-250. Harga saham terendah 3.250. Maka P call option-nya bisa Anda lihat adalah selisih antara 450 dengan 250 itu adalah 750.
Ya, maka di sini precautionnya adalah untuk yang 435 adalah dihasilkan dari ya, 150 kali 450 kurangi 3.500. Ya. Terus precautionnya pada harga 350, ingat ini yang terendah, ya berarti tidak mendapatkan, ya tadi dia nilainya 0, ya minimal 0. Maka swing of call dan stoknya, swing of call ini 750 ya, selisih dari 50 kurangi 3.500, ya payoff harga 750 dan 3.500. Maka delta swing of call-nya per swing of stock-nya, delta itu perubahan. Delta itu perubahan. Maka di sini 750 dibagi nilai swing of stock-nya yang 1000 ini. Maka 750 dibagi 1000 menghasilkan 0,75. Jumlah yang akan dipinjam, ya, jumlah yang akan dipinjam, maka beli saham, mau saham, maka harganya ya 450 kali 0,75 dibagi 4,25, maka dihasilkan Rp 3.187,5 per saham. Sementara kalau yang terendah ini di 350 kali 0,5 dibagi dengan 50, maka 2 Rp 2.437,5. Ya. Jumlah yang dipinjam berarti ya 3.000 Rp 3.137,5 dikurangi 750. Maka ini adalah 4, ya di sini adalah hasilnya 2.437. Ya. Ya, di sini bisa Anda lihat ya PV itu present value, jumlah yang dipinjam. Ya ini di sini adalah Anda harus mencari dulu nilai dari 2.435. Ya, dibagi ya present value, ingat Anda melihat ini. Ya, present value itu adalah satu, nilai anitasnya berapa ya? Nilai anitasnya 1 dibagi 1 plus 0,10. Kalau dijumlahkan 1 plus 1,10 ya. Maka nilainya ini dibagi dengan 1,10. Maka hasilnya adalah 22 ya 2.215,91. Maka harga call optionnya adalah 3.500 kali 0,75 dikurangi present value cuma dipinjam 2.215,91. Hasil harga call optionnya adalah Rp 409,909 rupiah ini. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi Anda melihat present value. Pak, tadi kan hanya setahun ya, tadi hanya setahun. Kalau 2 tahun berarti Anda tinggal nanti 1,10 kali 1,10 karena pangkat 2. Pak 3 tahun Pak, berarti 1,10 kali 1,10 kali 1,10. Nah nanti ya berarti Anda 2,75 dibagi nilai dari uh, penyebutnya yang 1,10 tadi 3 kali. Nah ini ya berarti di sini bisa Anda lihat ya option call atau opsi beli itu harapannya harga ya akan naik ya. Kalau option put ya atau menjual itu si pasar harga akan turun ya segera jual. Kalau harga akan turun. Kalau harga akan naik segera beli itu option call. Ya.
Ini seperti itu. Ya. Oke, ini ya materinya. Ini saya stop.